ya. Jadi teman-teman yang lain bisa bergerak ya. Musik. Pakai lutut lagi ya. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Batu rapat di kepala harum dan kejarku dan jumlahnya turun seperti embunnya kali Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah dimintakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Satukan lagi. Oh betapa indahnya. Agak turun ke bawah. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Batu rapat di kepala harum dan kejarku dan jumlahnya turun seperti embunnya kali Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah dimintakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya batu rapat di kepala harum dan kejarku dan jumlahnya turun seperti embunnya dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah dimintakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indah kehidupan untuk selamanya. Kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Cukup ya? Cukup apa nambah lagi? Maaf ya. Cukup sudah. Nah, kita percaya apapun yang Tuhan berikan pada kita, semua baik buat kita. Kadang apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita mungkin bukan sesuatu yang pernah kita pikirkan, bukan sejalan dengan apa yang kita bayangkan, tapi kita percaya apapun yang Tuhan berikan pada kita itulah yang terbaik. Semua baik buat kita. Dari semula telah kau letakkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah
Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk penyertaan Engkau, karena sampai sesi ini Tuhan kami masih boleh semangat dan boleh bersuka cita. Sebentar kami akan mendengarkan kembali pengajaran dari Bapak Rizal. Kiranya Tuhan Kau memberkati kami satu persatu, sehingga setiap pengajaran yang boleh kami terima, boleh kami pergunakan dalam setiap pelayanan kami sebagai tim PDPKK. Hanya kepadamu Tuhan kami mau serahkan seluruh kehidupan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, selamat sore. Sore. Oke, masih semangat ya? Warnanya ada putih semuanya. Cepat sekali ya dosa itu hilang ya langsung. Dosa. Berarti memang ini luar biasa, ini simbol kan. Gitu. Nah, sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan? Jangan sampai saya berjalan, tahu-tahu kita tidak paham. Kenapa? Karena ini satu pemahaman yang luar biasa menurut saya. Tanpa kita paham ini, semua pelayanan kita yang kita berikan di dunia ini akan jadi sia-sia. Yang ada nanti adalah apa? Putus asa, stres, capek, bingung. Kenapa saya udah begini, dia tidak begitu, dan segala hal. Ada yang mau ditanyakan? Boleh duduk, boleh tiduran silakan. Pak, saya mau tanya yang di sesi yang pertama. Ya. Yang memberi dengan yang memberi, tapi kata Bapak kan ikhlas ini, tapi kita punya itu saya kurang mengerti dalam hal tanda kutip itu punya tuh apa, kalau harta atau apa gitu. Waktu memberi itu. Nah, saya kurang paham gitu memberi, kata Bapak kan kadang ada orang yang punya nih belum tentu dia bisa memberi. Itu artinya itu apa, penjelasan dari memberi dan punya itu ada materi ya gitu dalam hal apa Yang ibu pahamin apa? Memberi yang ibu pahamin dalam hal seperti apa? Kalau memberi dalam yang seperti yang Bapak bilang, nah kita yang penting ada ikhlas kan dalam sekarang dalam materi kan belum tentu ada kan. Nah saya kurang paham kata Bapak ya berarti memberi ikhlas apa benar, saya juga berpikiran gitu. Nah saya kurang paham dalam hal itu memberi. Oke, syarat memberi apa? Menurut ibu? Kita punya. Ibu siapa namanya? Wawa. Oke. Wawa, syarat memberi menurut Bu Wawa apa? Ya menurut aku seperti Bapak, yang penting ketulusan kita mau melayaninya. Oke, stop. Emang saya bilang syarat memberi adalah tulus. Ya itu kan menurut saya. Saya belum paham. Makanya saya pertanyakan. Yang dalam benak Ibu Wawa adalah syarat memberi selama ini adalah rela, ikhlas, tulusan, mau melayani dan sebagainya. Oke. Ya. Yang tidak dipahami? Yang punya itu. Oh, yang punya. Apa Oke. ya? Dalam apa? Bu Wawa udah berapa lama di PD? Baru ini juga. Dulunya Baru gabung di PD? Dulu di PS, UPR gitu. Enggak. Oh, enggak. Saya hanya Lagian dijawab. ya tapi makanya. Oh, ibu pindahan dari Palembang. Ya, saya baru setahun lebih di sini. Oke. Kok bisa nyemplung di sini? Ya karena memang saya suka mencari, bukan mencari ya, saya rindu gitu. Karena selama ini kan pengennya, selama ini saya merasa Tuhan itu gitu baik sama saya. Sedangkan saya tidak bisa memberi apapun. Nah saya punya keinginan waktu itu ingin memuliakan Tuhan ya dengan bernyanyi, memuji. Tapi saya mencari persekutuan doa dari orang. Pas saya masuk, nah saya lihat tim doa, saya tuh rindu. Ayo deh sama Caca Alberta gitu. Terus ibu sekarang ikut dalam tim WL? Bukan, memuji single. Oh, single. Ya baru juga sih, baru sekitar sebulan atau bulan. Nah cukup vakum juga karena saya kerja di tempat bulan hilang, ini baru datang lagi. Datang lagi karena sudah tidak kerja? Enggak, masih kerja tapi tempat lain karena kebetulan ya saya kan berdoa juga ternyata Tuhan menjawab.
ternyata yang saya temui tuh bos yang boleh saya pelayannya jam 6 pulang boleh gitu. Oke. Ibu jadi singer kan? Iya. Ibu punya apa? Kok biasanya jadi penyanyi? Ibu punya apa? Gak punya apa-apa. Gak punya apa-apa, kenapa bisa nyanyi? Ya. Maksud saya ya mungkin karena kerinduan hati saya Untuk kan. nyanyi harus keluar suara kan? Ya, Ibu kan punya suara? adalah suara. Bisa nyanyi nggak? Bisa. Berarti ibu punya nggak? Punya. Ya sudah. Betul. Ibu sudah memberikan? Iya. Ya sudah. Yang bingung gimana? Ya, itu Apakah aja. ibu ingin bernyanyi seperti idol lain? Salah Enggak. tempat, bukan di PD Karena dalam namanya. hal satu tip Pak bilang ya Pak ya yang seperti Bapak bilang itu kan pribadi yang lain ini saya itu merasa tidak pantas, tidak layak seperti itu kan. Yang kedua kenapa kata Bapak karena saya merasa orang berdosa gitu aja, nggak merasa Tuhan tapi yang waris Allah ya saya merasa orang Jadi pada berdosa. saat ibu wah bernyanyi di depan, itu masih ada perasaan berdosa. Enggak lagi. Jadi supaya tidak ada perasaan berdosa, bernyanyilah terus. Begitu. Betul nggak? Iya. Pada saat ibu bernyanyi, perasaan berdosa itu hilang kan? Iya kan? Masih Tidak lah. merasa berdosa. Loh, jadi waktu nyanyi ada perasaan berdosa. Merasa tidak layak aja. Merasa tidak layak. Tapi kenapa ibu bisa nyanyi? Kenapa mereka tidak membuang ibu? Kenapa mereka tidak bilang, turun lu nggak layak? Kenapa? Nggak tahu juga. Karena pada saat ibu ada di depan kan bukan karena kemauan mereka, tapi karena kemauan ibu, karena Tuhan mengizinkan. Apakah mereka yang mengizinkan? Pada saat ibu bilang, saya mau jadi singer dong, ada yang nolak? Ya. Ada ditolak kalau ibu masih nyanyi. Betul nggak? Tapi ibu nggak ditolak karena ibu mau nyanyi kan? Ibu punya kan? Suaranya bagus tak? Nggak tahu penilaian orang. Hah? Penilaian orang. Nggak penting suara bagus apa enggak, yang penting apa? Oh, melihat Tuhan. Niat, betul nggak? Betul. Ya udah, apalagi yang pusing. Kalau ibu misalnya bilang, Pak, saya pada nyanyi, pada saat saya bernyanyi, saya tidak merasa berdosa. Kalau begitu, nyanyi terus. Betul nggak? Iya. Tuh. Sekarang udah puas dengan jawabannya? Ya. Nah, tapi masih tetap tidak layak. Ya masih sebagai manusia masih kadang-kadang yang nggak terlalu. Jadi supaya tetap layak harus jadi hewan. Sebagai manusia bilangnya. Oke, terima kasih, Bapak. Ya. Yang saya mau singkat adalah mungkin Anda bisa merangkum sedikit. Apa yang dari sesi tadi awal kita bicara, apa yang bisa Anda ringkas? Yang Anda bisa pahami secara ringkas saja. Silakan. Ringkas saja dengan bahasa Anda. Jangan pakai bahasa saya dan sebagainya. Ada yang mau meringkasnya dengan satu kalimat? Bapak sebagai anak. Hah? Bapak sebagai anak? Waduh, itu turun derajat namanya. Kita yang naik tinggal. Waduh, itu makin gak layak lagi tuh. Ulangin dulu. Apa yang sebenarnya? Anakku dan aku anakmu tidak ada yang perlu ditakutkan. Apa? Anak dan Anak dan bapak-bapak. Seringan mall nih. Ya, ada yang bisa meringkasnya dengan kalimat yang sederhana menurut Anda? Kamu ini lagi dapat kecap lagi. Bahwa Silakan, Melinda. Allah itu adalah Bapa yang mengasihi dan kita adalah anak yang dikasihinya, tetapi kadang-kadang kita tuh tidak berlaku sebagai anak, tetapi kita merendahkan diri kita sebagai hamba. Yes, betul. Ya, sampai di sini harus pahamin dulu. Kitalah yang merendahkan diri kita, bukan Allah. Bahkan dosa kita tidak membuat kita turun status. Setuju nggak? Setuju ya. Even Anda berdosa pun, Anda tidak turun status. Tiba-tiba, oh saya masih jadi hamba. Siapa bilang? Sekali anak, tetap anak. Kenapa? Karena kita sudah dimeteraikan di surga. Yang di hadapan notaris saya sah, apalagi di hadapan Allah. Betul nggak? Jadi, jangan pernah Anda merasa minder, tidak percaya diri, tidak pantas. Bahkan ketika Anda merasa, aduh saya bersalah Pak, saya berdosa, saya ribut sama istri saya ribut sama suami saya marahin anak saya, dan sebagainya. Kita bisa menjadi seperti itu, tapi derajat kita tidak pernah turun. Kenapa? Anak hilang.
dia menjual harta, dia menjual diri pun, saat dia kembali, bapaknya tidak bilang, lu turun derajat. Sudah. Bahkan tuh bapak, sebelum itu anak mengutarakan sesuatu, bapak itu sudah tidak pernah mengizinkan anaknya berbicara. Ya dia, aku apa? Dia peluk dan dia bilang, mari kita pesta. Kenapa? Anakku yang hilang sudah kembali. Jadi Anda tahu kenapa kami gemuk? Karena kami sering berpesta. Itu dasar biblisnya. Kita sering jadi anak hilang. Begitu balik dipestain terus sama bapak. Apa nggak gemuk? Betul kan? Iya. Berarti yang ngurus anak sulung. Udah terjawab. Tapi kan saya sedang-sedang aja. Nah, iya sedang-sedang aja kayaknya anak angkat, Pak. Anak tiri. Ya, nah, kembali lagi. Sebelum saya lanjutin ini, saya mau singgung ini sebentar. Karena ini penting. Bahagia itu pikiran atau perasaan? Perasaan. Perasaan. Oke, saya kasih tahu. Cinta itu perasaan atau pikiran? Perasaan. Perasaan. Iya. Oke. Tuhan mencintai Anda, Bu? Iya. Tuhan mencintai Anda. Anda tahu definisi perasaan? Perasaan adalah segala sesuatu yang muncul dari dalam diri kita karena suatu stimulus. Saat Anda melihat bunga keren, perasaan Ibu apa? Senang bahagia. Pada saat ibu-ibu melihat Romo yang muda dan keren ganteng, perasaan apa? Senang. Pada saat Bapak Ibu melihat pemandangan yang indah, perasaan apa? Oke. Dan saat orang itu hilang, masih senang? Ketika Romo ganteng itu hilang, masih senang? Biasa aja kan? Netral kan? Ketika pemandangan itu hilang, ketika Anda pergi ziarah, kalau Anda pergi ziarah tuh naik kereta ngeliat, wih ini pemandangannya bagus, view-nya di luar negeri bagus ya. Tapi begitu lewat, set, perasaan masih ada? Udah hilang. Artinya apa? Perasaan itu menetap atau tidak? Tidak. Perasaan itu datang dan pergi. Betul ya? Cinta adalah perasaan. Tuhan mencintai Anda? Iya. Kalau cinta Tuhan mencintai Anda dan Anda mengatakan cinta adalah perasaan, maka perasaan Tuhan mencintai kita bisa hilang? Bisa. Kalau begitu, apakah cinta perasaan? Bukan. Kalau cinta perasaan, bahaya. Tuhan bilang saya mencintai kamu. Dan definisi perasaan adalah perasaan terbentuk hanya karena stimulus. Perasaan bisa datang dan pergi. Kalau Allah mencintai kita dengan perasaan, ya ampun, hari ini saya mencintai kamu, besok belum tentu. Dan saat kamu berdosa, belum tentu saya mencintai kamu. Kenapa? Kan tergantung perasaan saya. Setuju apa enggak? Betul kan? Makanya lihat, orang menikah yang diungkapkan di depan altar bukan perasaan. Saya berjanji setia, ya kan, bersama kamu dalam untung dan malang, sehat dan sakit, suka dan duka. Ini bukan perasaan, tapi ini adalah sebuah tanggung jawab yang tidak kita mengerti kapan akan terjadinya. Nah, itu definisi perasaan. Definisi pikiran. Orang yang berpikir akan menghasilkan sebuah keputusan. Orang yang tidak bisa mengambil keputusan karena nggak pakai pikiran, karena tidak pernah menggunakan pikirannya, dia lebih banyak menggunakan perasaannya. Dan perasaan tidak pernah bisa membuat orang mengambil keputusan. Jangan ngambil keputusan cuma gara-gara perasaan kasihan. Ya udah deh, saya gantiin kamu deh jadi WL, kasihan saya sama kamu. Nanti WL-nya berantakan, PD-nya berantakan, dan dia datang, wah, dengan perasaan apa? Saya menggantikan WL. Kenapa saya mau menggantikan? Karena saya kasihan. Apakah orang ini komitmen? Belum tentu. Orang ini datang hanya sebagai pahlawan. Dan dia berharap apa? Dia berharap setelah itu dipuji. Nyatanya enggak. Besok-besok apa? WL lagi dong. Allah. Kenapa? Sibuk. Tujuannya cuma satu, bukan sibuk. Tapi kenapa? Gue udah berkali-kali nggak ada yang muji. Nggak ada yang validasi gue. Nggak ada yang kasih penghargaan sama gue. Diomongin iya. Dan kita bilang apa? Gila ya Tuhan ya. Gue udah capek-capek, ngabisin waktu, buang waktu. Ya kan, buat tenaga, anak gue tinggalin.
nggak ada satu yang sama sekali ngucapin terima kasih. Itulah. Berarti cinta itu perasaan atau pikiran? Pikiran. Pikiran. Cinta adalah keputusan. Pikiran menghasilkan sebuah keputusan. Pikiran menghasilkan sebuah keputusan. Jadi kalau Anda dari PD itu karena keputusan Anda. Dan keputusan itu dasarnya atas dasar cinta. Bukan dasar kasihan. Bukan dasar saya ingin mencari. Bukan akan atas dasar, ya sudah kadang nggak ada orang saya gantiin. Bukan dasar mengisi waktu. Makanya nggak usah heran ketika kita hadir tanpa dasar kasih, tanpa dasar cinta, tidak ada yang namanya komitmen, tidak ada yang namanya kesetiaan. Apa yang Anda mau harapkan? Kesetiaan dari macam apa yang Anda harapkan dari orang yang tidak punya kasih? Betul nggak? Paulus sendiri mengatakan apa? Kamu bisa melakukan kebaikan, kamu bisa melakukan apapun, bahkan menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Tapi kalau semua kamu lakukan tanpa dasar kasih, semuanya adalah sia-sia. Dasar kita itu kasih. Mengapa dasar itu kasih? Karena kita menerima Bapa sebagai Bapa kita. Kita menerima Allah sebagai Bapa kita. Allah adalah kasih, Allah adalah Maha Rahim. Apakah Anda setuju kalau saya bilang cinta adalah keputusan? Iya. Keputusan adalah buah dari pemikiran? Iya. Setuju. Setuju ya? Harus setuju. Kenapa? Karena ini wajib kita setuju. So kalau tidak, percuma kita melayani Tuhan sampai bongkok juga percuma. Yang ada apa? Selalu capek, penyesalan. Jangan sampai kita ada di peti mati dalam konteks muka yang penyesalan. Gila Tuhan, gue udah ngelakuin ini tapi nggak dapat apa-apa. Setuju ya? Cinta adalah pikiran yang menghasilkan sebuah Putusan. Kalau begitu, bahagia? Pikiran. Pikiran juga. Karena bahagia bukan perasaan. Bayangkan kalau bahagia itu perasaan. Saya bahagia kalau kamu bahagia. Pret! Gila kayak orang pacaran. Betul nggak? Aduh, saya akan bahagia kalau kamu bahagia. Masya Allah Tuhan. Dan kalau kamu menderita, saya ikut menderita. Kagak tuh. Istrinya menderita, suaminya selingkuh, ya kan? Banyak yang terjadi. Gitu. Kenapa? Kembali lagi. Bahagia itu bukan sebuah perasaan. Bayangkan kalau kebahagiaan itu perasaan, maka dia datang dan pergi. Dan itulah yang terjadi. Orang banyak ikut kegiatan apapun hanya untuk mencari bahagia. Saya tanya, dua orang muda-mudi menikah, mereka cari apa? Bahagia. Bahagia. Kenapa saya bilang mereka cari bahagia? Karena mereka bilang apa? Ya, saya menikah untuk bisa mencari bahagia. Oke, fine. Dan saat kamu menikah, apa yang kamu bagikan? Kebahagiaan. Oke, ini udah aneh nih. Mencari bahagia, tapi saat menikah dia bilang apa? Saya akan memberikan kebahagiaan buat kamu. Itu udah aneh ya. Orang menikah pengen punya anak. Kenapa pengen punya anak? Supaya ada keturunan. Supaya ada keturunan, kayak kelinci dong kita ya. Setelah punya keturunan, apa perasaannya? Bahagia. Betul ya? Akhirnya apa? Orang ingin punya anak agar bahagia. Dan kita tanya, Kalau nggak punya. kalau sudah punya anak, emang lu mau ngapain? Gue mau membagikan kebahagiaan gue pada anak gue. Aneh yang kedua. Oke? Orang bekerja. Kenapa bahagia? Kenapa mereka bekerja? Mencari uang. Uang untuk apa? Untuk beli segala kebutuhan. Dan kalau sudah beli, saya bahagia. Wow. Lalu pada saat kamu kerja, apa yang kamu bagikan? Oh, ilmu saya. Dan kebahagiaan saya. Ada yang ketiga. Yang keempat, yang lebih parah. Kenapa orang melayani? Karena ingin memberikan kebahagiaan kepada orang yang dilayani. Betul ya? Tapi dia sendiri tidak bahagia. Bagaimana mungkin Anda berkata kepada orang lain, saya akan berikan air saya kepada kamu, dan sementara saya sedang mencari air. Ironis.
Iya. Betapa bullshitnya manusia selama ini yang mengatasnamakan pelayanan. Tuhan tahu? Tahu. Tuhan tahu bodohnya kita? Tahu. Tuhan tahu busuknya kita? Tahu. Tapi tetap dia mencintai? Yes. Dia tetap mencintai, dia tetap izinkan kita nyanyi, melayani, membimbing, tetap dia lakukan. Tapi kalau kita sebagai orang tua, kita tahu anak kita kayak gitu, udah lus dada, lus pantat, macam-macam semua dielus, ya kan? Gitu. Tapi coba lihat Tuhan, dia tahu semuanya terhadap kita, tapi dia tetap biarkan itu terjadi. Makanya kalau saya heran, Anda bisa ketemu pewarta-pewarta yang hebat, mungkin hidupnya malah selingkuh, malah korupsi, dan sebagainya. Betul lah? Dan kemudian Anda tanya, kenapa diizinkan tetap? Bahkan saya sampai ketemu prodiakon biseksual. Di Jogja, saya punya klien, prodiakon homoseksual. Kenapa masih tetap jadi? Karena Tuhan mau pakai dia. Tuhan mau pakai mulutnya untuk mewartakan. Dosa dong, Pak. Siapa bilang dosa? Ibu bilang dosa karena ibu hidup dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama baru kita bicara dosa. Perjanjian baru bicara kasih, bukan dosa. Kita manusia baru, bukan manusia lama. Hanya di perjanjian lama Allah bicara tentang dosa. Tapi di perjanjian baru Allah bicara tentang kasih. Maka kasih adalah di atas segalanya. Jangan sampai kasih dikalahkan oleh kata dosa. Jangan mudah mengatakan kamu berdosa. Siapa kamu? Paus Fransiskus pun memberkati LGBT. Kenapa? Karena dasar kasih, bukan dasar dosa. Kalau dasar dosa, nggak akan tuh orang-orang diberkatin. Betul nggak? Bahkan nggak akan dicuci kakinya dan dicium kakinya. Tapi luar biasa, Yesus ada di dalam Paus Fransiskus untuk menunjukkan kepada kita, mengubah mindset kita, kasih di atas segalanya. Even dia berdosa sekalipun, kita tidak punya hak untuk menghakimi dia. Pertanyaan saya, Anda punya anak semua kan? Begitu cintanya Anda pada anak. Sekarang saya tanya, suatu hari anak Anda berbuat buruk, seburuk-buruknya, membuat Anda malu, membuat Anda dilecehkan banyak tetangga dan sebagainya. Apakah cinta Anda berkurang pada anak Anda? Itu, that's it. Lalu apa yang Anda takuti? Kenapa Anda takut sampai Anda jaga demikian rupa anak Anda? Anda lupa bahwa dia anak Bapak, bukan anak kita. Kita kurung dia dengan aturan dan sebagainya. Kita buat dia supaya jangan sampai melakukan kesalahan. Ujung-ujungnya apa? Bukan karena kita orang tua yang hebat, tapi karena kita takut kalau dibuat salah, kita yang malu. Dan itu yang terjadi ketika banyak. Waktu saya masih menikah, umur 10 tahun pernikahan, saya tanya sama teman-teman, kita makan yuk. Udah lama gak makan di sini. Di mana gitu ya. Teman saya bilang apa? Gak bisa, Sal. Kenapa? Anak gue ujian. Apa hubungannya? Mesti gue temenin. Emang kenapa kalau gak ditemenin? Gak belajar. Terus kalau gak belajar? Ya, dia jelek nilainya. Kalau jelek, dia gak naik kelas. Lah terus apa hubungannya? Malu gue tau, gila lu. Terus gue bilang, dan saya bilang gitu, jadi lu nemenin anak lu cuman untuk supaya lu tidak malu kan? Iya sih. Bukan karena lu mencintai anak lu kan? Betul nggak? Kita kadang-kadang melakukan sesuatu yang kelihatan hebat, sebenarnya kita lebih mencintai diri kita sendiri daripada mencintai orang yang kita sebut yang orang yang kita layani. Kenapa? Karena mindset kita mindset hamba. Nah, maka kita lihat. Nah, dipahamin dulu. Bahagia adalah pikiran, cinta adalah pikiran. Maka pikiran menghasilkan sebuah Putusan. pakai merah. Keputusan. Dan itu yang dibuat Yesus di atas kayu salib. Bahkan ketika penjahat di sebelah kirinya mengatakan, Yesus, lu kan bilang anak Allah. Kalau lu anak Allah, lu tunjukin dong. Lu turun dari salib dan turun bebaskan kami juga. Yesus lakukan? Enggak. Dan apakah orang itu masuk surga? Tetap masuk. Penjahat kiri dan kanan sama-sama masuk surga.
Kenapa? Karena Yesus bilang apa? Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Jadi, bersyukurlah kalau kita tidak tahu. Justru terkutuklah mereka yang banyak belajar tentang tahu segala hal, tapi tetap melakukannya. Tempat mereka ada di mana? Neraka. Dari mana saya bilang katakan itu? Kesaksian Maria Sima ketika diajak Tuhan pergi ke surga dan api pencucian. Dia kaget begitu melihat banyak pastor, suster ada di neraka. Kenapa bisa? Karena mereka tahu, mereka belajar, mereka mencari tahu, tapi mereka tetap melakukannya. Makanya berbahagialah mereka yang tidak tahu. Jangan jadi orang so tahu. Semua ingin Anda masukkan ke dalam otak Anda. Bagaikan Santo Agustinus ingin memasukkan rahasia Tritunggal di dalam otaknya yang kecil. Bertahun-tahun dia berusaha mencari tahu. Apa yang terjadi? Nggak dapat. Sampai suatu hari dia melihat seorang anak kecil lagi gali lubang di pinggir pantai. Dan dia lewat cuma bilang, ngapain kamu nak? Lagi gali lubang bapak. Terus untuk apa? Saya mau masukin air laut ini ke dalam lubang ini. Kamu gila apa? Air sesamudra ini kamu masukin ke dalam lubang kecil ini? Nggak mungkin. Dan anak itu bilang apa? Saya tidak lebih gila daripada bapak. Otak yang segitu kecil bapak ingin masukkan tentang rahasia Tritunggal. Makanya Bapak Ibu, saya bersyukur ketika tahu tentang itu. Malam saya mengatakan, semakin kita tidak tahu, semakin bahagia hidup kita. Amin. Semakin Anda tahu, semakin banyak tanggung jawab Anda. Betul nggak? Kenapa kita harus jadi orang so tahu? Kalau kita nggak tahu, ya bilang nggak tahu. Bukan artinya kita nggak mau belajar, kita tetap belajar. Tapi yang dibutuhkan adalah kerendahan hati. Ya, oke. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Apa ketakutan terbesar dalam melayani Tuhan dan sebagainya? Kalau kita memang kita menganggap diri kita adalah anak, maka ya, jika kita sudah menerima roh yang menjadikan kita anak Bapa, ya, maka kita menyadari, pertama, tidak ada ketakutan. Setuju enggak? Kalau kita anak Bapa, apa yang kita takutkan? Karena Bapa kita punya segalanya. Dia punya pasukan, dia punya Roh Kudus, dia punya Yesus, dia punya segalanya yang siap melindungi kita. Amin? Amin. Yang kedua, kalau kita tahu bahwa kita adalah anak Allah, maka status kita sebagai anak disahkan. Dan yang ketiga, Bapa akan mendidik kita. Tiga hal ini kelihatan sederhana, tapi inilah yang harus kita gumuli dalam hidup kita. Mari kita lihat satu-satu. Tidak ada ketakutan. Kita baca sama-sama Yesaya 41 ayat 10. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Dan ucapan ini diulangi Yesus pada saat kemarin. Ketika Yesus naik, Yesus bilang apa? Pergilah ke seluruh bangsa, jadikan semua bangsa muridku, karena aku akan menyertai kamu Sampai akhir zaman. sepanjang segala zaman. Gila, diteguhkan lagi. Bapak sudah pernah ngomong dalam Yesaya, dan Yesus menegaskan lagi, jangan takut. Aku menyertaimu sampai akhir zaman. Even kamu masuk dalam cobaan, even kamu bersalah, even kamu tidak taat padaku, saya tetap menyertai kamu. 1 Yohanes 4 ayat 18, kita baca. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Dia tidak sempurna di dalam kasih. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Lalu apa ini semua? Betul? Ini kelemahan kita, bukan dosa kita. Inilah kelemahan kita yang sampai hari ini ada dalam mindset kita. Aduh Tuhan, saya tidak layak, saya tidak setia, saya takut sombong. Even Anda bilang saya takut sombong, itu juga ketakutan.
Ya, saya takut tidak diterima, saya takut tidak menyenangkan hatimu, saya takut tidak akan jadi batu sandungan, saya takut tidak akan bisa berkomitmen, saya takut tidak bisa memuliakan Tuhan, dan segala ketakutan yang lain. Dan segala ketakutan itu justru menjauhkan kita dari relasi kita dengan Bapa. Karena Bapa sendiri mengatakan, jangan pernah takut. Karena ketakutan yang tidak sempurna itu bukanlah kasih. Kasih yang tidak sempurna itu kan menghasilkan sebuah ketakutan. Apa yang kita takutin dari Bapa? Bahkan kita takut untuk melihat diri kita sendiri. Kita takut untuk jujur pada Bapa ketika kita bilang, Bapak saya benci sama dia. Kita takut kan? Betul nggak? Tapi kita ubah kata-katanya. Tuhan, kamu tahu dia sering ngata-ngatain saya, tapi berdasarkan ajaranmu, saya ampuni dia. Kalau tulus puji Tuhan. Kalau nggak tulus, bukankah jadi ucapan sampah? Kenapa kita nggak berani jujur di depan Tuhan mengatakan bahwa saya benci dia, saya mau dia mati? Ungkapin. Kenapa? Karena kita anak. Kita bebas mengutarakan apapun. Kenapa? Karena kita tahu Bapak kita tidak akan nempelin kita. Ceplok ya, hati-hati lu ngomong. Itulah yang saya lakukan. Saya benar-benar menjadi anak. Saya ngomong apa adanya. Saya benci, saya bilang saya benci. Saya marah, benar saya marah. Apakah saya kehilangan rahmat? Tidak tuh. Justru apa yang ada di dalam perasaan Anda harus berani keluarkan. Apa yang ada dalam pikiran Anda harus keluarkan. Kalau Anda tidak berani ngomong sama teman, sama pasangan, ngomonglah sama Bapa di surga. Kenapa? Jaminannya sederhana. Dia tidak akan jitak Anda. Rahmatnya tidak akan berkurang. Berkatnya tetap sama. Justru Allah akan membantu kita untuk menemukan diri kita yang sebenarnya. Jangan berpura-pura lagi. Berpura-pura bahwa kita orang hebat, kita orang suci, kita segalanya. Kita melayani Tuhan dengan komitmen tinggi. Bahkan kita tinggalkan keluarga kita demi melayani di PD. Ada suaranya. Sound. Oh, pantas. Oke. Saya mengecilkannya sendiri. Ini dari sebuah film saya temukan, tapi luar biasa. Kita lihat. Betul nggak? Dia yang ada di hadapan kita, dia yang berperang untuk kita, dan dia yang menjaga kita. Setuju? Ya, pahamin sekarang. Tuhan terima kasih saya anak, dan engkau begitu luar biasa. Engkau mengasihi aku sampai hari ini begitu luar biasa. Nah, yang harus kita sesali adalah ketakutan kita sekarang ini. Karena ketakutan menjauhkan kita dari relasi dengan Bapa. Iblis itu menjauhkan kita dengan cara apa? Membuat kita takut. Hanya dengan membuat kita takut, kita menjauh dari Bapa. Setuju apa enggak? Gara-gara kita tidak pantas, kita pergi dari rumah Bapa. Betul? Gara-gara kita tidak pantas, kita tidak melayani lagi. Dengan dalih apa? Saya berdosa, saya nggak pantas. Dan ini sudah, yes! Bahkan iblis ada di kamar pengakuan. Setuju nggak? Dari mana Anda tahu? Iblis itu dari pengakuan. Nih, contoh. Bukan contoh, ini kenyataan. Kita ngaku dosa, ya. Bapak,
dosa saya gini. Dan pastor bilang apa? Dengan kuasa yang diberikan oleh Allah kepadaku, maka dengan ini aku bebaskan engkau dari segala dosamu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, ya kan? Aku akan penitensi. Saat pastor melepaskan dosa kita, mengampuni dosa kita masih berdosa dan sudah enggak. Kenapa? Kan sudah dibebaskan. Betul ya? Tapi iblis ada di kamar pengakuan. Bisik, kenapa? Ingat, lu masih dosa. Makanya keluar dari pengakuan, kita penitensi, nangis sampai terjebak luar biasa. Dan iblis makin seru. Tuh, ingat dosa lu. Ingat lu dosa. Anda pikir setan hari ini itu levelnya S3. Enggak ngomong ayo nyuri, enggak, ayo selingkuh, enggak. Justru dia menyinggung pikiran Anda. Setan itu tidak bisa masuk lewat perasaan. Setan hanya bisa masuk mengobrak-abrik pikiran. Maka siapa yang tidak bisa mengendalikan pikiranlah yang menguasai dia. Saat pikiran menguasai dia, sebenarnya setan yang menguasai pikirannya. Saat dia tidak bisa berpikir bahwa, aduh terima kasih Bapak, engkau sudah ampuni segala dosaku. Tapi tiba-tiba pikiran Anda lebih suka mendengar, ingat, lu berdosa. Dan kita mengiyakan, aduh ya Tuhan saya berdosa. Lalu untuk apa Anda ngaku dosa? Sampai di sini bisa ditangkap? Nangkap ya? Bagaimana cara kerja iblis untuk menjauhkan kita dari relasi dengan Bapa? Oke? Yang kedua, menyadari status sebagai anak. Yohanes 1 ayat 12 kita baca sama-sama. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, Yaitu mereka yang percaya dalam nama. kita akan diberikan kuasa dengan catatan kalau kita percaya dalam namanya. Jangan Anda bilang, saya selama ini ngaku sebagai anak dan saya percaya sebagai anak. Kenapa saya nggak punya kuasa Bapak? Kenapa saya nggak punya kuasa Romo? Bagaimana Anda bisa punya kuasa kalau Anda sendiri tidak percaya? Loh, dari mana Romo tahu tidak percaya? Buktinya aku masih takut. Buktinya Anda masih takut. Anda masih takut saya tidak layak, saya tidak setia, saya takut sombong. Buktinya kan Anda tidak percaya, makanya Anda takut. Karena kalau orang percaya, dia tidak akan pernah takut. Setuju gak? Kalau anak Anda percaya bahwa dia keluar negeri untuk menempuh pelajaran S1 dan dia sukses, dia takut gak? Tidak. Yang takut emaknya. Ya kan? Takut dulu kalau gua kangen gimana caranya, ya kan? Makanya orang tua zaman sekarang apa? Jangan jauh-jauh nih kuliahnya. Ya, kalau bisa di Australia, paling dekat di Timur, ya kan? Nggak kuliah jadi kuli dulu di situ, ya kan? Betul. Kalau kita percaya, maka tidak ada ketakutan di dalamnya. Yang membuat kita takut karena sebenarnya kita tidak percaya. Bagaimana kita bisa percaya selama mindset kita bukan sebagai anak, hanya sebagai hamba yang rajin berbuat dosa. Oke, kita baca lagi yang kedua. Roma 8 ayat 17. Baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Yang pertama adalah kita hanya bisa menjadi anak kalau kita percaya. Setuju? Yang kedua, kalau kita mau ikut menderita bersama Dia. Banyak banget hari ini seminar-seminar mengatakan mengapa orang benar menderita. Oh iya ampun. Banyak kan? Coba bikin seminar itu berkali-kali, pasti banyak pengikutnya. Dan kita bisa ambil kesimpulan, yang datang adalah orang-orang yang merasa benar, tapi menderita hidupnya. Kasihan kan? Saya mah cuma ketawa aja. Banyak amat yang datang. Wah gila, mereka adalah orang-orang yang merasa benar dan mereka merasa hidup mereka menderita. Dan mereka ingin temukan jawaban agar saya tidak menderita.
Padahal Yesus bilang, siapa yang mau ikut menderita bersamaku, itulah anakku. Bukan soal anak kita benar atau tidak. Penderitaan bukan datang pada orang benar. Sementara orang yang tidak benar, tidak menderita. Dan Anda bisa bilang, benar Pak, depan saya korupsi, ateis lagi, tapi makin kaya. Lah saya novena setiap hari ini novena Roh Kudus, saya ikutin semuanya, Rosari saya ikutin, PD apa lagi. Hidup saya begini-gini aja. Benar enggak? Pernah enggak kita kepikiran seperti itu? Pernah enggak kita bandingkan diri kita dengan orang-orang yang justru tidak bertuhan, atau yang justru bertuhan tapi tidak pernah percaya pada Tuhan, yang cuma sekedar KTP? Kenapa? Karena kita menolak penderitaan. Ya kan? Secara nggak langsung kita menolak menderita. Kenapa? Karena kita sudah punya mindset, saya ini kan hamba, kenapa mesti menderita lagi? Udah hamba aja udah nggak pantas, terus saya mesti menderita. Ya ampun Tuhan, kejem amat sih lo. Ya, kita lihat videonya. Come stop the crying, it'll be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. 'Cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. Kita kan rata-rata usia 50 ya. Masih ingat gak lagu siapa ini sebenarnya aslinya? Phil Collins. Yes. Dan ternyata isinya ayat kitab suci. Habis kan? Ulang lagi ya. Saya suka lagu ini. Phil Collins. Kalau dengar lagu ini berarti orangnya jadul. Hah, itu dia. Come stop the crying, it'll be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. 'Cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. Kita bukan hanya cuma dimeteraikan, tapi nama kita ada di dalam Hati. Bapa. Anda tahu apa yang membuat saya bahagia? Karena saya anak Bapak. Meski saya nggak punya apapun, meski saya sakit, meski saya udah pasang ring jantung 2, tulang ekor saya pecah nomor 4 sama 5, empedu saya sudah nggak ada, kaki saya nggak kuat jalan, ya, napas saya ngos-ngosan. Apakah itu membuat saya sedih? Ya, saya tetap bahagia. Kenapa? Karena punya Bapak melebihi segalanya. Setuju nggak? Lalu apa bedanya? Orang yang tidak bahagia dengan yang bahagia, apa bedanya? Apakah orang bahagia bisa punya perasaan marah? Bisa. Orang bahagia bisa punya perasaan sedih? Bisa. Orang bahagia punya perasaan benci? Bisa. Lalu apa bedanya dengan orang yang tidak bahagia? Ya, apa bedanya? Orang yang tidak bahagia tidak mikir. Kalau dia nggak mikir, dia nggak mungkin perasaan sedih. Dia nggak mungkin punya perasaan sedih, dia nggak mungkin punya perasaan marah. Ada perbedaan yang paling mencolok. Ada yang tahu? Yang tahu saya kasih hadiah. Karena kita anak Bersyukur maksudnya? Bagaimana? Bersyukur seperti apa? Orang yang bahagia meskipun sedang kondisi tidak baik, dia masih bisa say thank you. Oh, dia masih bisa say thank you, dia masih bisa melanjutkan hidupnya,
Dia masih bisa tetap jalan hidupnya seperti sedia kala. Bedanya dengan orang yang tidak bahagia? Selalu berkeluh kesah, Ya. selalu mengeluh. Ya, oke. Nanti saya kasih satu, Pak. Saya ikuti. Bedanya orang bahagia dengan tidak bahagia, ya. Dia tetap punya perasaan sedih, ya. Punya perasaan marah, ya. Bedanya apa? Orang yang tidak bahagia ketika sedih, dia akan terus berkubang dalam kesedihannya. Orang yang tidak bahagia ketika sakit hati dan benci, dia akan terus membenci orang tersebut. Bedanya dengan orang yang bahagia, saya tetap bisa merasa sedih, tapi saya terus keep moving forward. Saya tidak akan berkubang di dalam kesedihan saya. Saya orang yang bahagia mungkin jatuh dalam dosa, tapi saya tidak berkubang dalam dosa saya. Saya bangkit dan terus melanjutkan hidup saya. Amin? Amin. Itulah bedanya. Dan mengapa kita bahagia? Di dalam kitab kanonik hukum gereja Katolik mengatakan bahwa tujuan penciptaan Allah pertama-tama adalah agar manusia bahagia. Bayangkan di KGK segitu tebalnya, pasal pertama cuma tujuan penciptaan manusia adalah manusia bahagia. Lalu apa yang membuat Anda tidak bahagia? Wajah Anda penuh penderitaan. Ya kan? Nah, tinggal satu ya sebelum kita akhiri. Yang ketiga, yang pertama apa tadi? Kalau kita anak Allah, maka sebenarnya pertama tadi adalah tidak ada ketakutan. Yang kedua, menyadari status kita sebagai anak. Yang ketiga, kita harus bersedia dididik oleh Bapa. Dan ini yang membuat kita menderita. Kita baca dari Amsal 3 ayat 11 sampai 12. Sama-sama, 3, 2, 1. Hai anakku, janganlah menolak didikan Tuhan, dan janganlah bosan akan tegurannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada orang yang dikasihinya, seperti seorang ayah pada anak yang disayanginya. Jadi, jangan pernah lupa bahwa selama kita menyebut Bapa adalah Bapa Allah, adalah Bapa kita, maka kita harus siap menerima konsekuensinya. Dan konsekuensinya adalah apa? Kita siap dididik oleh Bapa. Dan cara Bapa mendidik beda dengan cara ibu guru mendidik. Cara Bapa mendidik misteri. Lalu pertanyaannya, kapan kita lulus? Misteri. Bahkan ada yang sampai di usia 75 pun tetap dididik oleh Tuhan. Mengapa? Karena didikan Tuhan menyiapkan manusia untuk remedial. Kalau Anda tidak lulus, tetap remedial. Di sekolah remedial berapa kali? Cuma sekali. Sama Allah remedial seumur hidup sampai lu mampu. Bayangin. Kita gagal tahun ini untuk menyadari apa kehendak Allah, Tuhan kasih lagi ujiannya. Gagal, besok kasih lagi. Makanya pernah ada sampai di pikiran Anda seperti ini. Ya ampun Tuhan, kenapa ya? Saya tahun lalu ditipu, tahun ini ditipu, dan udah bertahun-tahun ditipu. Itu namanya remedial, Mbak, Bu, Mpok. Udah sadar ditipu, tapi itu nggak berubah juga. Maka terus aja. Terus, selama kita tidak sadar, kita akan terus injak lubang itu, masuk ke lubang yang sama. Tapi kalau kita sadar, kita tidak akan masuk dalam lubang yang sama. Kalau kita sadar, Tuhan akan memberikan kita jubah baru, sepatu baru, cincin baru, hidup baru, mindset baru, habitus baru. Kisah anak hilang. Betul nggak? Kenapa anak yang hilang diberikan sebuah yang baru? Karena dia sudah lulus ujiannya. Dia sadar bahwa itulah Bapak saya. Saya kembali ke rumah. Kita ini bisa jadi belum kembali ke rumah Bapak. Dalam artinya sesungguhnya kita nggak sadar bahwa Allah itu Bapak kita. Maka kenapa kita merasa hidup ini membosankan, hidup ini rutinitas, begitu-gitu aja. Dan kita seakan-akan nggak dapat yang baru. Bagaimana mungkin dapat yang baru? Kalau kita selama ini tetap remedial. Yes. Orang yang tidak pernah sadar adalah oon. Kenapa? Karena kesadaran hanya bisa dibentuk kalau orang mikir. Mau nyuruh anak kita sadar, suruh dia mikir. Jangan banyak nasihat.
Kesalahan orang tua cuma satu, cerewet kasih nasihat. Tapi lupa menyuruh anaknya mikir. Karena berpikir membuat orang aware. Ibrani 12 ayat 7-8. Mari kita baca. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diterima setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Maka Bapak Ibu bersyukurlah malam hari ini kalau kita sering dihajar Bapak. Karena kita adalah anak Dia, bukan anak gampangan. Ketika Anda merasa bahwa hidup ini selama ini menderita, apa yang Anda harapkan tidak terjadi, apa yang Anda inginkan tidak sampai, Anda udah usaha sampai susah sumbang, tetap aja ada orang yang mengkhianati Anda, menjatuhkan Anda, menghina Anda. Bersyukurlah. Kenapa? Karena kita sedang dididik oleh Bapa, supaya tidak menjadi pribadi yang gampangan, murahan. Dan orang-orang yang murahan itu apa? Orang-orang yang gampang berpindah imannya. Setuju nggak? Pindah imannya. Ada duit, ya udah gue jadi Islam. Ada jabatan, ya udah gue pindah agama. Ya kan? Itu orang-orang gampang. Bukan saya bilang nggak mereka punya iman, tapi mereka menghindari didikan Tuhan. Everybody has a hero. Mine's my dad. Since Mom died, it's only been us. He has a way of filling my life with color. Dad! Which one? Sometimes I don't understand his advice, but I trust him. And what always brought us together was our love for running. One day, I'll be faster than him. And when I am, I'm gonna win every marathon in the world. Abby? What's wrong, Jim? Or at least that was my plan. I'm losing my sight. And real quick, read to me the lowest level that you can see on there. What is called is interocular melanoma. Eye cancer. Unfortunately, you will lose your vision. That was the day my father disappeared. Dad! Wakey. Ready to run, champ? I thought he would always be there for me. I guess I was wrong. Dad, where are you? Dad! You abandoned me. Where are you, Dad? Where did you go? Do you not love me anymore? Am I still beautiful? Are you no longer proud of me? How could you leave me when I need you the most? Dad? Dad, why did you leave me? Abby thinks I've left her. And as much as it pains me to hear that, she's right. I've left her. The best that we can do is save the actual eye so that cosmetically she doesn't lose them. That's my girl. That's my girl. That's my little girl. Other support groups, I know this is a very difficult time. I've left her to realize she's more courageous than she ever imagined. I've left her to discover how beautiful she is from the inside out. I've left her to challenge herself in ways she never considered.
I've left her to discover how strong she really is. Abby, it's me. It's me, baby. Why did you leave me? I was right here. I was always here. Where did you go? I was always here, baby. Listen, no one believes in you more than I do. You know that. Think about how far you've come. Don't you, baby? My dad says he gave me what I needed, not what I wanted. You ready? Folks, what we're seeing here is amazing. This is a testament of true love. Love is allowing someone to see their true worth and beauty. I used to think my dreams were over. I thought I'd never run again. And even though I can't see my dad, I know he's guiding me the entire way. In the moments where you go, you know, in the ordinary day to day. Allah Bapa tidak pernah meninggalkan kita. Setuju? Setuju. Kita aja yang manja. Kita aja yang selalu main perasaan. Kita merasa bahwa saat kita susah, saat kita menderita, Allah meninggalkan kita. Padahal tidak pernah sedikit pun Ia meninggalkan kita. Makanya kalau mau melayani Tuhan, pakai otak, bukan pakai perasaan. Ya. Itu aja sebagai penutup kita, ya, agar perasaan kita tetap berjalan bagus, kita harus makan malam. Jangan Pak. Makan itu cocok. Sama otak, boleh lah.